Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbaca aja ya. Oke, kita mulai aja. Oke. Ada seseorang yang masih selalu kepikiran kamu, bahkan seseorang ini adalah orang yang memang pernah membuat memori bersamamu dan masih sampai sekarang dia selalu kepikiran kamu terus. Kamu adalah sosok yang memberikan dia kebahagiaan ya. Kamu adalah sumber kebahagiaannya. Bersama dekat denganmu dia merasa enjoy, merasa bahagia, ya merasa aman, nyaman kayak gitu. Addiction, jadi ada obsesi di sini. Kalau aku lihat juga dia ini ada suatu tanggungan yang harus dia tanggung gitu ya, harus dia bebankan. Ya gimana sih, dia punya beban tanggungan kayak gitulah ya. Dan dia harus juga mengontrol tentang apa yang saat ini dia punya. Karena sejujurnya ada pengekangan nih, entah ini dari keluarga, entah ini dari pasangannya, bisa jadi. Dan aku rasa dia ingin melampaui hambatan itu semua ya, kekangan itu ingin dia lampaui. Dan dia ingin berubah kalau aku lihat di sini, dia ingin bebas, dia ingin melepaskan diri dari hambatan, dari tanggungan ya, beban hidup itu. Ya, jadi aku lihat dia ingin memperluas pembelajaran dari masa lalunya. Kemudian aku lihat di sini dia ingin ada di fase terbaru dalam hidupnya. Bahkan di sini dengan kamu dia ingin memiliki penyatuan kembali. Ada yang dia persiapkan saat ini karena aku lihat di sini dia memang masih sangat mencintaimu bahkan tanpa syarat. Dia masih sayang sama kamu ya, dia masih cinta sama kamu. Dia memang orang yang narsis, orang yang selalu memikirkan diri sendiri ya. Dia nggak pernah bertanya tentang kamu, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan gitu ya. Orang yang memang sangat terlalu peduli pada diri sendiri gitu. Orang yang nggak peka, lebih ke orang yang egois ya. Nah, aku merasa dia ini ngerasain bahwa kayak ini cinta sepihak, tapi mungkin kamu ya, mungkin kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, tapi dia masih cinta sama kamu dan this could be the one. Kamu satu-satunya di hati dia dan kamulah satu-satunya orang yang menurut dia sesuai dengan passion dia. Ya, dia tertarik banget sama kamu, bahkan di sini ada true love. Dia cinta banget ya sama kamu. Ya, ada energi LDR di sini ya, kalian berjauhan secara fisik. Atau juga bisa jadi ini menandakan bahwa dia ingin datang lagi ke kamu. Ya, karena dia masih mencintai kamu. Masih kuat energinya, dia masih merasakan cinta yang kuat sama kamu, tapi kamu nampaknya sudah tidak mau lagi dengan dia sehingga dia merasa hubungan ini sudah seperti cinta sepihak ya. Dia seperti sudah diabaikan oleh kamu atau sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan kamu. Nah, bisa jadi tingkah dia selanjutnya, langkah dia selanjutnya akan datang ke kamu karena di sini ada the moon, ya. Ada energi ya kalian berpisah atau kalian LDR di sini. Tapi the moon itu juga pertanda bahwa akan ada suatu kepergian yang mungkin pergi ke arah kamu gitu, datang ke kamu. Oke, ada seven of sword. Aku merasa bahwa dia kayak tersadarkan ya, kemenangan yang dia dapatkan selama ini yang membuat dia merasa puas, tapi ternyata strateginya adalah strategi yang licik. Justru malah lebih memberikan dampak atau memberikan masalah baru. Kenapa? Bisa jadi dia dulu mempermainkan kamu, mengkhianati kamu, sehingga di sini dia merasa kayak apa yang selama ini
dia selingkuh, dia dapat dengan perselingkuhannya, tapi ternyata dia kehilangan kamu sekarang, sehingga dia merasa bahwa kemenangannya itu kemenangan dari hasil kelicikan dia, hasil dari penipuan atau pengkhianatan yang dia lakukan. Sehingga situasinya akhirnya berbalik, ya, bahkan lebih ekstrim, ya, dia mendapatkan perlakuan yang sama, ya. Sehingga setelah dia mendapatkan perlakuan yang sama, dia dikhianati, dia ditipu, dia terpuruklah saat ini. Aku lihat di sini muncul kembali hati nurani dia untuk bisa memperlakukan kamu dengan baik atau memandang semua kegiatan, perilaku, pekerjaan, apapun itu dengan baik gitu ya, nggak pakai licik-licik lagi kayak gitu. Kuat banget ya, memang ada ketidakjujuran, perselingkuhan yang pernah dia lakukan. Bahkan di sini dia pernah menipu kamu dan itu semua ternyata terungkap ya, terungkap sama kamu. Semua kebohongan, penipuan, ketidakjujuran, perselingkuhan ya. Atau mungkin dia tanpa sengaja mengungkap kebohongan itu ke kamu. Dan saat ini situasi kamu dengan dia, oke, kamu mungkin sudah tahu tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi. Kamu mungkin sudah tahu bahwa dia memang pernah selingkuh dengan si A, si B, si C. Mungkin kamu pernah dibohongi tentang A, B, C. Tapi ya udah, sekarang kamu memilih untuk ya udah, kalau sudah terjadi ya udah, mau digimanain lagi gitu ya. Dan kamu nggak mau yang pusingin dia lagi, dia harus kembali kepadamu atau tidak itu bukan urusanmu. Sekarang kamu seperti itu ya, dan ya udah, kamu melanjutkan hidup. Mau dimaafkan ya mungkin akan ada maaf, tapi kalau untuk kembali kayak aduh, masih sulit untuk kamu terima lagi kayak gitu, sehingga kamu lebih memilih untuk sendiri dan menikmati hidupmu. Ya kalau misalkan sekarang kamu sudah ada yang baru, ya kamu lebih memilih untuk ya udah jalani aja hidup hidup yang sekarang gitu ya. Mau kamu udah ada yang baru ataupun yang belum, ya udah hidup aja dengan hidup yang sekarang gitu. Kamu tidak mau lagi pusingin yang lalu, dia mau minta maaf ya syukur, enggak ya sudah gitu. Ya kamu kayak udah, hidupku lebih penting gitu ya, hidupku lebih berharga, toh di depan sana masih banyak keberkahan yang siap menunggumu kayak gitu ya. Kamu berpikir positif sekarang dan gak mau lagi mengingat-ingat masa lalu. Ya kalaupun teringat ya udah, mau digimanain. Intinya kamu tidak emosional sekarang, kamu lebih memilih untuk fokus pada dirimu, fokus pada masa depanmu. Jadi ada energi pengabaian ya, memang dari kamu, memang ya kamu menginginkan ini, kamu nggak mau ambil pusing lagi, kamu nggak mau terluka lagi, kamu nggak mau capek lagi mikirin dia mau jungkir balik terserah ya, atau masa lalu yang sudah terjadi sudah biarkan terjadi gitu ya. Tapi kamu sekarang itu lebih memilih untuk fokus pada dirimu, untuk masa depanmu ya, kamu melanjutkan hidup aja gitu. Dan saat ini aku lihat baik kamu ataupun dia sekarang itu sudah terkendali di alam bawah sadar kalian ya. Juga kalau aku lihat kan memang kalian ini orang yang kreatif dan orang yang sangat emosional. Untuk sekarang aku melihat kamu sudah bisa kembali mengambil andil atas emosi kamu. Kamu sekarang sudah tenangnya, sudah berkepala dingin, udah rileks ya, menerima dan membiarkan hidup ini ya berjalan sesuai dengan alurnya gitu ya. Terus kamu siap untuk menghadapi rintangan yang mungkin tidak terduga akan terjadi. Intinya di sini kamu saat ini tuh sudah dapat mengambil atau mengandalkan stabilitas dan kedewasaan secara emosional kamu untuk melewati apapun yang akan terjadi di hidup kamu. Karena yaitu mungkin pengalaman kamu di masa lampau ya, kamu yang mungkin masih polos, jadi gampang dimanfaatkan atau terombang-ambing gitu ya situasinya. Kamu dibohongin terus, kamu diselingkuhin, sehingga itulah yang membuat kamu sekarang lebih dewasa, lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu ya. Dan aku lihat udah ada kesadaran diri dari si dia. Akhirnya dia pun sekarang sedang mencoba cara gimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi ya. Memang kelihatannya tenang, dia kelihatannya tenang, tapi sebenarnya di dalam pikiran dia itu masih apa ya,
gelisah ya, ada kegelisahan dari si dia, apalagi pas ngelihat kamu lagi saat ini tuh tenang, tidak ada tindakan apapun, tidak gegabah, menunjukkan sikap yang dewasa. Secara emosional kamu pun, apa ya, tidak naik turun gitu ya, rileks gitu ya. Justru itu yang membuat dia makin gelisah, ya. Kenapa nih dengan kamu gitu ya. Nah, inilah yang mungkin dia menganggap kamu bahwa kamu sudah tidak mau lagi dengan dia atau tidak cinta lagi dengan dia. Oke, kalau King of Cups memang menandakan bahwa dia ini sangat sayang keluarga ya, orang yang sangat sayang keluarga, orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang dia ini orang yang apa ya? Orang yang sangat menghindari konflik. Ya, sekecil apapun konflik itu kalau bisa dia hindari. Orang yang memang kalau aku bilang di sini gampang suka kabur ya kalau ada masalah. Terus itu juga apa ya? Dia ini sedang mengalami emosional yang sulit ya, secara emosional ada di masa-masa secara emosional sulit, suka naik turun, mood swing ya. Ya mungkin ketika dia tahu bahwa kamu lebih tenang sekarang, dan kamu sudah tidak memperdulikan dia, dia semakin ketar-ketir, dia semakin bingung gitu ya. Apakah kamu memang sudah mengambil keputusan untuk pergi. Nah, kalau kamu pergi terus dia gimana gitu ya. Sedangkan dia di sini masih cinta sama kamu. Jadi kayak secara emosional dia nggak stabil. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia seorang ayah ya. Kamu berdealing dengan sosok seorang ayah atau mungkin kamu yang seorang ayah. Ya kalian situasikan aja lah ya, karena ini King of Cups, ini namanya King ya, aku ngomongnya jadi laki. Kalau misalkan kalian perempuan tapi sudah memilih anak, ya kalian situasikan aja lah ya, karena ini King ya, karena ini King. Oke, intinya gini, orang tua tunggal, oke, ya atau duda atau janda yang sudah memiliki anak, seperti itu ya. Dia memang sangat sayang kepada keluarga, terus itu orang yang sangat baik hati ya. Terus apa ya? Apalagi orang ini nih, orang yang sangat penuh dengan kasih sayang deh kayak gitu ya. Sebenarnya bagus, bagus. Cuman keadaan dia memang secara emosional lagi mood swing kayak gitu, gampang berubah-ubah emosionalnya ya. Ya karena itu, karena kamu nggak ada di sisi dia, dia melihat dia masih cinta sama kamu, tapi kamu udah masa bodoh. Oke, Eight of One. Jadi kalau aku lihat dia akan datang lagi ke kamu ya, walaupun ini situasinya akan sekelibat itu kayak cepat ya, cepat. Jadi nanti dia akan datang karena dia memang masih cinta ya sama kamu, terus itu datang tapi sebentar gitu loh ya. Gimana ya aku harus ngomongnya, ya paham lah ya, intinya kayak datang hari ini, misal datang hari ini, paling 2-3 hari ngilang lagi kayak gitu ya. So kalau memang kalian masih mengharapkan orang ini, tolong dijaga karena ini energinya masih akan cepat berlalu ya, cepat berlalu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini gimana ya, ketika kamu dia lihat kamu semakin menjauh dari dia, ketika kamu sudah mulai angkuh, sudah mulai apa ya, sudah tidak maulah gitu dengan dia, dia mulai kecarian, dia mulai apa ya, datang kembali ke kamu seperti itu ya. Cuman ini sepertinya tidak akan tidak lama gitu ya. Dan memang sejujurnya hati dia itu juga nggak kemana-mana. Ya, intinya seperti itulah. Dia merasakan gejolak emosi lagi, ya. Dia jatuh cinta lagi sama kamu. Makanya di sini dia datang lagi. Oke, kita lihat kartu berikutnya. Oke, ternyata kenapa di sini dia cepat gitu ya datangnya dan perginya, karena di sini dia masih merasa bersalah sama kamu. Dia ada rasa tidak bersalah, dia ada rasa bersalah dan ada rasa tidak enak sama kamu. Ada penyesalan yang sangat kuat di sini ya.
Dia dulu pernah, bisa jadi dia dulu pernah mengkhianati kamu, pernah berbohong, pernah menyimpan rahasia sama kamu, pernah dulu, terhasut dengan omongan-omongan orang lain tentang kamu yang menjelek-jelekkan kamu, kemudian dia ikut terhasut. Akhirnya di sini dia menjudge kamu yang jelek, yang buruk seperti itu. Sehingga ketika semuanya terkuak, kamu ternyata orang yang baik, kamu orang yang tulus, kamu orang yang polos, kamu orang yang baik lah ya. Di sini dia akhirnya menyesali semua tingkah-tingkah dia dulu ke kamu. Akhirnya di sini dia tuh kayak pengen ada komunikasi tapi dia tunda-tunda. Ya masih ada energi dia pengen komunikasi sama kamu tapi dia tunda-tunda karena akibat kesalahan dia di masa lalu ke kamu. Jadi ada rasa malu, rasa bersalah, rasa menyesal. Seperti itu ya. Kuat banget. Bahkan mungkin dulu dia pernah melakukan suatu pelecehan seksual dan entah ini ke kamu, entah ini ke orang lain, tapi dia merasa bersalah atas tindakan dia yang ke dulu. Jadi dia ngerasa malu sama kamu. Mungkin kamu orang yang belum pernah pacaran atau mungkin ya orang satu-satunya yang dulu pernah dia berikan pernah kamu berikan ketulusan itu ya dia gitu ya. Ketika dia tahu bahwa kamu setulus ini, bahwa kamu sebaik ini, justru malah dia hianati, justru malah dia sakiti. Jadi dia malu banget. Dia ngerasa kayak rendah diri gitu. Ya, kok bisa-bisanya sih aku sebodoh itu ya menyia-nyiakan kamu yang setulus ini, sebaik ini. Tapi memang kuat energinya The Magician ya, dia akan datang lagi. Dia akan menawarkan suatu komitmen yang kuat lagi, bisa jadi ini akan menuju ke jenjang yang lebih serius ya, ke pertunangan atau pacaran, kalau mungkin sempat kalian kemarin belum ada kata pacaran ya mungkin pacaran, atau mungkin ke jenjang yang lebih serius ke pertunangan, atau mungkin ke pernikahan. Intinya saat nanti dia datang lagi, dia akan menawarkan komitmen yang lebih serius, lebih kuat seperti itu ya, dan memang dulu dia sempat belum siap untuk berkomitmen, maka kali ini ketika dia datang, dia akan siap untuk memberikan kamu hubungan yang kuat, hubungan yang berkomitmen. Tuh, ya, ada Five of Cups ya. Ada situasi di mana dia menyesali atas hubungan yang gagal di antara kalian. Dia menyesali atas semua apa ya? Hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Ada rasa penyesalan lah intinya dari si dia. Bahkan di sini ya, dia merasa bahwa kamu itu the one di hati dia. Kamu adalah sosok satu-satunya yang terbaik untuk dia. Tapi kenapa malah justru dia lepaskan gitu ya. Dia malah apa ya? Membuat kamu terluka, membuat kamu sakit gitu ya. Jadi ini menurutku ya, ada rasa kesedihan yang mendalam sama dia, bahkan ada rasa pertobatan dari dia ya, akibat kesalahan-kesalahan dia yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi mungkin nanti ketika dia datang dia akan meminta maaf, mencoba lagi cari-cari gimana agar dia bisa mendapatkan maaf dan perhatian kamu lagi, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini juga menandakan bahwa dia ini tidak sepenuhnya terlibat secara mental dalam hubungan kalian dulu ya. Sehingga ya inilah yang membuat dia itu kayak menyimpan sentimental dia ke kamu. Jadi ketika dia sama kamu nggak terlalu fokus gitu ya, tidak terlalu apa ya memperhatikan kamu, justru malah menghadirkan orang baru. Dah ketika dia dengan orang baru, justru malah dia diabaikan, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dan ternyata dia selalu kepikiran kamu terus gitu ya. Jadi sebenarnya memang energinya kuat, dia ini menganggap kamu the one di hati dia ya, tapi gimana, dia sudah melakukan banyak kesalahan dan ini kayak dia merasa kayak tertampar gitu ya, kayak merasa tersadarkan bahwa tindakan dia dulu yang menyakiti kamu ternyata membuat luka yang sangat besar dan yang sangat dalam ya. Jadi dia ngerasa malu banget, ngerasa bersalah banget sama kamu, merasa kecewa pada diri sendiri lah, itu yang dia rasakan saat ini. Oke. Untuk alfabetnya ya. F, K, V, W, A, I, U, E, J, L, X, R, G. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius.
Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.